Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, Prodi Akuntansi kelas reguler sore B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Rizal Jailani SEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dan ikut memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Rina Febrianti. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Rina Febrianti, NIM 03200026, Taruna Andriansyah, NIM 03200017, Megi Aprian, NIM 03200020, dan Eka Fitriawati, NIM 03200021. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi bab 2, gambaran umum Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka desain Master Plan Ekonomi Syariah. Kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang tentunya disusun dengan visi yang jelas. Ini merupakan pengembangan Master Plan, peta jalan dan panduan lain yang sudah ada sebelumnya, yang dibuat melalui penyesuaian dengan kondisi dan tantangan terkini baik antara global maupun lokal. Beberapa dokumen penting yang menjadi acuannya antara lain yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang atau RPJM, yang kedua, Master Plan Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI, yang ketiga, Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan yang terakhir, peta jalan yang sudah dimiliki berbagai regulator terkait keuangan syariah. Nah, apa sih Master Plan Aksi Keuangan Syariah? Master Plan Aksi Keuangan Syariah merupakan salah satu dokumen penting dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Sifatnya yang strategis karena merupakan upaya awal pemerintah menggabungkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas pada World Islamic Economic Forum ke-12 di Jakarta pada 2-4 Agustus 2016. MAKSI memaparkan beberapa hal penting antara lain sejarah dan landscape industri keuangan syariah Indonesia, tinjauan strategis industri keuangan syariah di Indonesia, dan hambatan utama dalam pertumbuhan industri keuangan syariah di tanah air. Selain itu, MAKSI juga memberikan 2 rekomendasi utama untuk mengembangkan keuangan syariah. Pertama adalah peningkatan dan perluasan industri perbankan, pasar modal, industri keuangan syariah non-bank, dan dana sosial. Kedua adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah sebagai lembaga koordinator untuk memastikan semua pemangku kebijakan terkait melaksanakan rencana aksi Master Plan dengan efektif. Berikutnya yaitu kerangka cetak biru ekonomi dan keuangan syariah. Apa sih yang dimaksud dengan cetak biru atau blueprint ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu? Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yaitu dalam desain pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan dibakukan pada tanggal 6 Juni 2017. Cetak biru ini memiliki cakupan yang lebih luas dari MAKSI yang hanya berfokus pada sektor keuangan syariah. Secara garis beras, kerangka ini memuat 4 hal utama, diantaranya nilai-nilai dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, kerangka dasar kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, strategi dan perencana aksi ekonomi dan keuangan syariah, dan yang terakhir, kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal guna pengembangan ekonomi dari keuangan syariah. Di antaranya ada target capaian berupa
peningkatan aset usaha syariah dengan indikator utama pertumbuhan aset usaha syariah persen per tahun, pembiayaan keuangan syariah dengan indikator utama share pembiayaan syariah, peningkatan aset usaha syariah dengan indikator utama share outstanding pasar uang syariah persen per PDB, peningkatan aset usaha syariah dengan indikator utama indeks literasi, dan peningkatan aset usaha syariah dengan indikator utama inisiasi internasional. Dengan strategi utama yaitu penguatan ekonomi syariah dengan program kerja utama yaitu halal value chain, kelembagaan infrastruktur pendukung. Berikutnya, strategi penguatan pasar keuangan syariah dengan program kerja utama berupa regulasi, infrastruktur, instrumen, basis investor, dan keseimbangan. Adapun strategi desainnya yaitu kebijakan ekser daerah dengan sumber daya insani, kebijakan ekser nasional dengan data dan informasi, dan kebijakan internasional dengan koordinasi dan kerjasama. Pengembangan kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Pada rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) tanggal 5 Februari 2018, Presiden RI mengarahkan pemangku kepentingan KNKS untuk menyusun Master Plan Ekonomi Syariah yang fokus pada pengembangan sektor real ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal. Hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan keuangan syariah yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Awalnya, kerangka pengembangan ekonomi syariah merujuk pada maksi dan cetak biru keuangan syariah yang ada sebelumnya. Kerangka usulan ini memiliki visi sebagai pusat ekonomi syariah di dunia dan berfokus penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai industri halal, peningkatan efektivitas, kelembagaan, dan penguatan infrastruktur pendukung. Dalam kerangka ini terdapat 3 pilar strategi yang disusun untuk menguatkan ekonomi syariah. Di antaranya yaitu 1. Pilar pertama yaitu rantai nilai halal. Merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal. Contohnya industri makanan dan pertanian halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata serta dan media dan rekreasi. Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam pilar kedua, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah karena prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Dengan capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Sementara dalam pilar ketiga, infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri halal merupakan hal krusial dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Infrastruktur ini berupa pedoman yang lengkap, adanya wawasan ekonomi syariah di daerah, sumber pembiayaan yang memadai, dan kolaborasi serta konektivitas antara pemangku kepentingan industri halal. Kerangka usulan ini kemudian dipaparkan dalam berbagai forum seperti fokus group discussion, FGDS, dan kegiatan uji publik yang melibatkan pemangku kebijakan ekonomi syariah di tanah air. Maksudnya, untuk mendapatkan pemasukan dan perbaikan bagi kerangka ini. Setelah mendapatkan berbagai masukan, kerangka ini kemudian mengalami penyesuaian. Sebagai besar komponen yang ada dalam usulan sebelumnya tetap masuk ke dalam yang baru dengan sedikit penyesuaian. Salah satu aspirasi terpenting adalah penyamaan persepsi bahwa kerangka master plan ini dibuat dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Dukungan itu harus memiliki visi bersama dari pemangku kebijakan ekonomi syariah dan dengan tujuan pembangunan nasional. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi target capaian strategi utama dan strategi yang termuat dalam rencana induk Indonesia mendorong potensi ekonomi syariah seperti yang dimuat dalam kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia berikut ini. Adapun penjelasan dari kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia adalah sebagai berikut. Visi ekonomi syariah. Yang ke-1, visi ekonomi syariah. Di beberapa negara Islam,
Perkembangan sektor ini juga menjadi kebijakan nasional dan dukungan konsistensi berkelanjutan dan pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, hingga tahun 2018, Indonesia masih tercatat sebagai konsumen atau pasar produk atau jasa halal terbesar dan belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia belum mampu meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya sektor industri halal yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, visi yang dicapai dengan adanya master plan ini adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Adapun penjelasan rinci dari visi ini sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Maksud dari mandiri adalah Indonesia yang tidak bergantung kehidupannya dengan negara lain, terutama untuk membutuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam konteks industri halal, ekonomi mandiri adalah yang mampu digerakkan dengan potensi dan sumber daya lokal, terutama yang mempunyai kearifan lokal dan tidak dipunyai oleh negara lain, sehingga menjadi keunggulan. Dengan kegiatan usaha industri halal yang mandiri mampu mengatasi permasalahan rantai nilai dan dapat menggerakkan sektor ini dengan kemampuan sendiri. Yang kedua, makmur. Kemakmuran adalah tujuan utama dari sebuah tatanan ekonomi nasional. Ekonomi yang makmur berarti menyejahterakan rakyat dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Secara mendasar, kemakmuran akan terwujud ketika segala kebutuhan utama rakyat dapat terpenuhi. Kemakmuran menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan bersyariah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama yang dasar, primer, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, madani. Secara teori, masyarakat madani adalah manifestasi nilai-nilai masyarakat ke dalam kehidupan berekonomi yang menjadi nilai bersama. Ekonomi dan masyarakat madani merupakan ciri sekaligus tugas ekonomi Islam. Kegiatan industri halal yang madani digerakkan oleh masyarakat dengan tingkat literasi dan kesadaran tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Madani dari perspektif ini berorientasi pada stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Setelah pembahasan visi di atas, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target, capaian, dan indikator utama. Dengan visi Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi keuangan syariah terkemuka di Indonesia, terdapat 4 target capaian utama yang direkomendasikan dalam master plan ini. Yang pertama, peningkatan skala usaha ekonomi syariah, yaitu yang merupakan target utama yang terkait langsung dengan semua pilar dalam visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Peningkatan skala usaha ini merupakan prasyarat untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional sehingga kemudian bisa berkembang menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Terdapat 2 indikator utama untuk target capaian ini, yaitu peningkatan skala usaha di bidang ekonomi syariah yang merupakan produksi dan aset sebesar 100% untuk menjadi 2 kali lipat dalam kondisi saat ini untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua, kenaikan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 20% dalam 5 tahun ke depan. Target capaian kedua yaitu peningkatan peringkat dalam Islamic ekonomi global dan nasional. Untuk mencapai tujuan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, Indonesia harus menunjukkan peningkatan dalam berbagai ranking global terkait ekonomi syariah. Tidak hanya itu, mengingat tujuan akhir pengembangan ekonomi syariah adalah masyarakat yang mandiri, makmur, dan madani. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka peningkatan indeks nasional yang relevan juga menjadi tujuan. Ada 2 indikator utama untuk target capaian ini juga, yaitu 1. Masuk ke dalam peringkat 5 besar Global Islamic Economy Index dalam 5 tahun ke depan. Global Islamic Economy Index merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah global. Yang kedua, mencapai kinerja memuaskan dalam indeks ekonomi dan keuangan syariah nasional dalam 5 tahun ke depan dengan tujuan mencapai Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani untuk melalui pengembangan ekonomi syariah. Target capaian ketiga yaitu peningkatan kemandirian ekonomi yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan Indonesia. Kemandirian sosial berperan sebagai
mendorong terwujudnya visi masyarakat yang adil, sejahtera, dan madani secara berkelanjutan. Terdapat juga 2 indikator utama untuk capaian ini, yaitu yang pertama, peningkatan kontribusi atau share ekspor industri halal terhadap PDB Indonesia sebesar 100% atau menjadi 2 kali lipat dalam kondisi saat ini untuk 10 tahun ke depan. Kedua, peningkatan swasembada pangan dan energi melalui penurunan share impor industri strategis tersebut sebesar 25% dalam 10 tahun ke depan. Dan target capaian terakhir yaitu peningkatan indeks kesejahteraan yang merupakan akhir pembangunan nasional Indonesia. Peningkatan ini juga merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah. Indikator utama dan target capaian utama ini diantaranya yang pertama, pengembangan indeks maqasid syariah baik nasional maupun global, dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan ukuran-ukuran tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan strategi utama. Kerangka master plan ini merekomendasikan 4 strategi utama untuk pengembangan ekonomi syariah di tanah air untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Di antaranya yaitu yang pertama, penguatan rantai nilai halal atau halal value chain dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Ini dilakukan untuk semua klaster yang menjadi prioritas dan diukur dalam peringkat Global Islamic Economy Report. Dan untuk klaster aspek yang diperlukan untuk perekonomian nasional seperti energi terbarukan atau jaminan nasional. Program utama untuk menguatkan rantai nilai-nilai halal di Indonesia dilakukan melalui 5 program, yaitu yang pertama, membangun halal hubungan di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah unggulan. Yang kedua, mengembangkan standar halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia. Yang ketiga, kampanye gaya hidup halal. Yang keempat, program insentif bagi pemain lokal dan global untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan industri rantai nilai halal, mulai dari bahan baku produksi, distribusi, dan promosi. Yang kelima, membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerjasama antar negara. Selanjutnya, strategi utama kedua yaitu penguatan sektor keuangan syariah. Penguatan sektor keuangan syariah merupakan pengembangan dari implementasi Master Plan Keuangan Syariah Indonesia atau disebut MAKSI dan dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan antara program kerja MAKSI dan Master Plan ini. Sasaran strategi utama kedua ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal untuk industri halal tanah air. Program utama untuk melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun National Halal Fund atau mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor. Yang kedua, membangun Islamic Inclusive Financial Service Board yang berpusat di Indonesia sebagai pusat pengembangan keuangan syariah Islam secara global. Yang ketiga, integritas sektor jiswab, fiskal, dan komersial untuk meningkatkan jangkauan dan inklusivitas dalam melayani seluruh segmen produksi. Yang keempat, pengembangan kerangka kerja dan indikator bagi kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi. 5. Pembentukan bank BUMN syariah. Strategi utama ketiga yaitu penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam kuantitas. Meskipun secara individu, skala ekonomi pelaku sangat kecil. UMKM juga merupakan pelaku usaha terbesar dalam rantai nilai halal, sehingga penguatan sektor UMKM akan secara langsung memperkuat industri halal dan mendorong pencapaian indikator atau pencapaian utama, baik pemerataan kesejahteraan dan juga kemandirian ekonomi bangsa. Strategi utama untuk penguatan UMKM dilakukan melalui 4 program utama, diantaranya 1. Pembentukan program edukasi untuk usaha mikro.
Kedua, fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM. Ketiga, penggunaan database UMKM. Dan keempat, yaitu pembentukan program literasi UMKM. Strategi utama terakhir yaitu pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital. Ekonomi dan platform digital juga bisa memperkuat beberapa strategi atau sasaran sekaligus, termasuk UMKM, rantai nilai halal, dan juga capaian skala produksi dan ranking dalam laporan global. Dan dengan mengadopsi strategi digital baik dari sisi pembiayaan maupun pemasaran, dapat meningkatkan daya saing dan daya tahan dari persaingan global. Program utama yang disusun adalah sebagai berikut. 1. Halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah. Kedua, pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan juga memiliki cakupan global. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi yang terintegrasi dan traceability produk halal. Pembahasan terakhir yaitu ditutup dengan strategi dasar ekosistem sebagai prasyarat terwujudnya halal value chain yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional. Ekosistem yang baik, integratif, dan efisien sangat penting untuk dikembangkan. Ekosistem yang dimaksud adalah sistem menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Ekosistem tersebut juga harus mampu menghubungkan seluruh komponen inti dan pendukung industri halal dari hulu ke hilir. Bagian yang juga penting dalam ekosistem ekonomi syariah ini adalah sistem pendukung yang terdiri dari diantaranya literasi sumber daya manusia, riset, dan pengembangan. Nah, literasi kesadaran dan edukasi publik, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan ini merupakan bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kesiapan sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif tersebut, ada beberapa strategi utama yang direkomendasikan antara lain 1. Peningkatan efektivitas literasi publik. Kedua, penguatan database terkait literasi pendidikan dan R&D ekonomi syariah. Ketiga, peningkatan efektivitas keterlibatan pelaku ekonomi syariah baik dalam kegiatan literasi, pendidikan maupun R&D. Keempat, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan SDM ekonomi syariah baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Yang kelima yaitu penguatan R&D di masing-masing sektor dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multiperspektif. Dukungan fatwa regulasi serta tata kelola kelembagaan yang handal adalah salah satu faktor kunci terwujudnya visi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Kepastian hukum, proses yang mudah, serta tata kelola yang baik merupakan faktor yang dimiliki semua negara yang dijadikan acuan dalam penyusunan master plan ini. Dengan perspektif ini, master plan ini merekomendasikan strategi utama, di antaranya yaitu 1. Penyusunan regulasi induk ekonomi syariah. Yang kedua, pengupayaan terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah dari institusi yang kredibel dan profesional di bawah payung hukum yang jelas. Yang ketiga, pengembangan standar dan sertifikasi produk halal. Dan keempat, perbaikan regulasi sektoral untuk institusi ekonomi syariah yang antara lain mencakup regulasi perbankan syariah, industri keuangan non-bank, kelembagaan filantropi Islam, dan industri halal. Dan yang terakhir yaitu penciptaan kerangka hukum yang membangun hubungan antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan. Untuk kesimpulan dalam pembahasan gambaran umum Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia ini terdiri dari kerangka desain Master Plan Ekonomi Syariah disusun dengan visi yang jelas. Rencana induk ini merupakan pengembangan Master Plan, peta jalan, dan panduan lain yang sudah ada sebelumnya. Rencana ini
dibuat melalui penyesuaian dengan kondisi dan tantangan terkini, baik secara global maupun lokal. Dan memiliki dokumen-dokumen penting yang menjadi acuannya. Visi yang ingin dicapai dengan adanya master plan ini adalah menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Selain visi kerangka master plan ini, merekomendasikan strategi-strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di tanah air untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Sebagai prasyarat terwujudnya halal value chain yang dapat menjadi komponen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dan perekonomian nasional, ekosistem yang baik, integratif, dan efisien sangat penting untuk dikembangkan. Ekosistem yang dimaksud adalah sistem yang menyambungkan rantai nilai halal secara menyeluruh. Prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan, dengan capaian membawa perekonomian nasional dan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.